tahun yang baru 2025. Saya Kak Ros hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ya kalau biasanya kita ke pojokan dulu untuk bahas apa sih lagi ramai, kita jadi highlight hari ini. Tapi kita langsung aja ke bintang tamu kita yang pertama. Siapakah dia? Bintang tamu kita yang pertama kali ini adalah seorang yang kemarin ulang tahunnya luar biasa loh. Hadiahnya wah out of the box, yaitu kartu kredit unlimited, boleh belanja sepuasnya. Masih ada sisanya nggak sih? Kita minta juga dong dijajanin ya. Kita lihat dulu profilnya Deswita berikut ini. Deswita Maharani, artis kelahiran 1980 yang mengawali karir dengan membintangi sinetron Istri Pilihan tahun 1997 ini menikah dengan Ferry Maryadi pada 2012 dan dikaruniai seorang putra serta seorang putri dari pernikahan Ferry sebelumnya. Perempuan yang baru merayakan ulang tahun ke-44 sambil liburan ke Amerika bersama suami tanpa membawa anak-anak ini diberi kartu kredit untuk membeli kado oleh Ferry, namun Ferry meminta Deswita mengontrol belanjanya. Deswita yang November lalu merayakan ulang tahun Rebecca Klopper bersama pemain mermaid lainnya ini, perhatiannya yang selalu menanyakan kabar dengan kalimat romantis diposting oleh Rebecca dan Elina York hingga viral ditonton 3,5 juta kali di TikTok dan dipuji netizen karena membuat terharu. Benarkah Deswita yang meminta merayakan ulang tahun di Amerika karena ingin quality time berdua? Dan benarkah meskipun terlihat kompak dan romantis, beberapa pemain mermaid in love kadang berselisih paham? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oh my God, kita sudah bersama dengan yang berulang tahun kemarin. Terima kasih. Tulisannya ada ulang tahun ke-33. Iya benar, itu 33 tahun. Tawa lagi dia. Pengen banget dibilang gitu ya. Postingannya dia lihat ulang tahunnya di Amerika loh. Gaya banget ya. Terus kan Padahal nyampe sana minta sumbangan ya, door to door. mana postingannya, coba lihat. Iya sih. Kita baca. Kamu sendiri tulis umur yang sesungguhnya di Iya postingan sih, ini kan. iya sih. Ulang tahunnya udah sering 44 kali katanya. Dia tuh ya. yang bilang umur aku 44, aku kan padahal pengennya 38 Oh, lah. ini postingannya Ferry. Semoga rezeki, kesehatan, kebahagiaan dunia Amin. akhirat makin dilimpahkan. Amin. Udahan yuk liburan shopping. Tagihan kredit card siapa yang bayar katanya gitu. Ya dialah. Tapi kok kamu kayaknya sebentar banget ya. Berapa lama sih? 17 hari. Oh, Sebentar lama. sih kataku. Mungkin karena kamu sibuk belanja ya postingannya dikit. Makanya gue pikir kok baru berangkat udah pulang. Aku tuh soalnya tau nggak kan, aku tuh suka bingung kan kalau mau bikin konten tuh gimana sih gitu. Jadi perasaan gue udah video-video gitu, terus gue kayak gue malu naikinnya nggak jadi gitu. Kenapa takut riak gitu ya? Enggak, takut kayak apaan sih orang ternanya kan, ngapain sih lebay banget gitu. Lah, aku ulang tahun. Kirimin dong duit kurang nih. Iya bener, Gitu ya, gitu. tahun ini kuenya dikit dah. Orangnya nggak ada soalnya. Oh iya. Nah ini ada videonya dikasih kue ulang tahun kok sama Iya suaminya. bener. Ya? Ya ini kak yang kasih kue ulang tahun itu tahu. Orang restorannya? Restoran. Oh bukan dia? Bukan lah. Jadi gara-gara lagi pesen makanan terus ngomong apa gitu. Nah temen aku bilang ini ulang tahunnya dia gitu. Oh, terus dapat. Iya terus orang restorannya dengan berbaik hati. Abis itu dia datang bawain itu cheesecake gitu. Oh itu bukan dari Ferry? Bukan. Tapi kan dia yang bayar. Oh, Kali iya, mungkin iya. dia udah bingung mikirin tagihan ya. Oh iya. Coba kita perhatikan ekspresi Ferry Maryadi di sini. Nah, Itu kalau ngelihat mukanya mah kasihan ya. Mukanya siapa? Muka-muka penuh pikiran gitu. Ya pulang bayar tagihan deh. Ya orang-orang pulang jet lag gue kerja kata dia gitu. Jadi dia videoin makanan sambil gini, ini harganya segini. Iya benar ya. Ada POV dalam hati ya. Makan berenam. Ya kalau di Jakarta bisa 40 orang nih kata dia gitu ya. Tapi dia ngasih kejutan apa nggak pada saat teng-teng jam 12-nya? Enggak. Gak ada. Serius. Mungkin bikin surprise kali. Enggak ada lah kan karena dia merasa bahwa tripnya kan adalah hadiahnya gitu. Oh gitu. Jadi udah gak ada selamat ulang tahun saya. Udah selamat ulang tahun Udah tetap. gitu aja. Selamat Tapi udah ulang gitu. tahun gitu Nah, udah. Terus kasih kartu kredit unlimitednya kapan? Enggak kasih kartu kredit unlimited. Dari mulai berangkat juga udah sini kartu kreditnya gitu. Dari sebelum ulang tahun ya. Ya udah gitu. Udah gitu. Itu mah sehari-hari berarti Iya. ya. Tapi dia kemarin Ferry ceritanya begitu kan. Aku udah kasih dia dan udah dia duduk aja nungguin Deswita Iya belanja gitu, gitu. bener. Kan Dia aku kasih cash, aku bawa kredit, aku bawa kartu kredit gitu.
Kan kasihan kalau nggak minum, ntar dia aus. Casey kirain sejumlah kuota kartu kredit. Ya enggak lah. Cash untuk minum doang. Iya, buat beli minum mau beli cemilan. Nanti kan makannya sama aku. Oh, tapi benar kamu harus diajak ya. Minum sendiri boleh. Nah, benar bawa 2 koper berangkat pulang 6. Iya. Enggak, itu karena bawa itu loh, bawa oleh-olehnya Abai, titipannya dia tuh gede banget. Oh, jadi bawa karena lagi Black Friday waktu itu di sana. Oh, lagi Black Friday di sana. Aku sampai tanya kemarin ke Ferry, oh si Deswita mau just tipan? Enggak, buat dia sendiri. Dia mau pakai diceritain, gue malu dah. Tapi ketemu Justiper di sana, ketemu Justiper Indonesia keren banget loh di sana. Bawa koper gede-gede, terus ketemu Mbak Deswita, Justip juga. Kemana dah? Enggak, kata aku gitu. Tapi ini kan spesial, apa memang khusus 44 ini makanya hadiahnya pergi ke Amerika atau gimana? Aku tuh nggak tahu apa yang membuat dia tiba-tiba Amerika yuk. Gitu. Tiba-tiba dia gini, ulang tahun sekali-sekali lah kita aja berdua. Kemana ulang tahun kita berdua ya? Iya, gitu. Kemana kan visa Amerikanya belum dipakai, udah kita ke LA aja gitu. Oh, ke LA. Jadi cuma satu kota itu aja atau keliling-keliling juga? Keliling-keliling. Jadi kan jadi emang benar-benar berangkat itu nggak ada tujuan, nggak ada itinerary. Kita cuma beli tiket PP Jakarta LA Jakarta, nggak tahu mau kemana. Nyampe di sana baru ternyata banyak planning. Teman-teman ada yang ngajakin ke sini, ada yang ngajakin ke sini, ada yang ngajakin ke sini. Jadi kita 2 hari di mana, 2 hari di mana, 2 hari di mana gitu. Seru banget. Mana yang paling kamu suka di mana? Yang paling berkesan? Aku sih paling suka sih sebenarnya LA ya dibanding maksudnya kayak New York. Ternyata ya aku nggak terlalu suka New York karena crowded terus ya rame lah kayak gitu ya. Ternyata aku tuh lebih suka yang kayak New Jersey, San Diego, San Francisco, pokoknya kota-kota yang gitu ya, nggak terlalu sibuk gimana gitu. Iya betul, LA-nya juga lebih oke gitu. Bapak mampir ke toko ada dancer kan? Mampir kan pasti. Ini Bapak pasti tidak pulang. Barangnya tidak ditenteng, tapi dikirim. Setiap negara, setiap kota kan ada dia tempatnya beda-beda. Oh, datang pasti mampir? Iya pasti. Dan kelewatan lagi. Kesel banget. Maksudnya kelewatan. Dan pasti ngelewatin kan. Oh iya. Ada. Mampir? Ada gitu. Oh mampir terus? Iya. Dan dia kan emang udah sering, termasuk yang sering lah kesana dibanding aku kan. Jadi dia udah tahu di sini ada, di sini ada gitu. Jadi sambil menyelam minum air sebetulnya. Seolah-olah kayak istrinya yang belanja ya. Pas beberes koper mah banyak juga punya dia gitu. Oke. Ini juga yang menarik adalah ucapan ulang tahun dari anak-anak kan. Iya benar. Ya, anak-anak saya nih aduh. Ya nih Bu, mau bilang terima kasih. Panjang Bu, nggak usah dibaca gimana panjang banget. Tapi yang unik adalah itu Elina ya sama siapa namanya Rebecca. Itu posting chat-chatan kamu kalau lagi kasih nasihat buat anak-anakan itu ya. Coba kita lihat tuh chat-chatannya udah banyak banget. Dan gitu kakak di mana? Iya kan? Udah ya nggak boleh minum teh sama kopi. Sampai jadi kopo ya kan? Iya namanya mama ya typo. Anak-anak udah ngerti lah. Kakak udah emam belum? Lu tanya lu udah makan apa belum? Bu sekarang udah bukan model lagi yang kakak udah emam atau belum? Nih ibu kirim ini gitu. Enggak, maksudnya tadinya mau kakak udah emam belum? Kalau belum yaudah makan beliin ibu juga gitu. Terus ada lagi, ada banyak loh ternyata ya. Coba lihat. Emang bawel banget emaknya. Aduh lagi apa sayang? Udah emam. Pertanyaannya itu ibu-ibu banget sih. Ibu siapin gorengan sama lontong sama dimsum dan sop buah. Makanan sabu-sabu emang gitu ya. mereka tuh maunya makanan yang gitu-gitu kalau buatan aku. Sama kita semua di sini juga ya gitu. Udah nggak usah. Ribet. Udah nggak usah. Udah nggak bisa masak, aku nggak bisa. Tapi kan kamu sempat cerita juga ya, maksudnya ya kamu udah anggap mereka sebagai iya, anak-anak. Benar. Gitu. Iya, mereka udah bagian dari hidup aku banget sih. Sampai aku liburan aja ditanyain mulu, ibu pulangnya kapan? Ibu pulangnya kapan? Berisik banget. Oh ini jadi 2 koper untuk oleh-oleh mereka juga ya. Nah dan ini komentar netizen melihat postingan-postingannya Elina dan juga Rebecca Clover ya tentang kedekatan kalian ya. Ibu Deswita panjang umur ya, insya Allah harus nyaksiin semua anak mermaidnya sampai nikah punya baby. Amin. Berat tuh ya. Berat banget tuh kalau anak-anak udah pada nikah ya. Aduh. Kenapa? Beratnya tuh gimana maksudnya? Ya kebayang kan pasti mereka akan punya, sekarang aja udah punya kehidupan masing-masing banget kan gitu. Kalau udah nikah pasti kan Oh karena lebih curhatnya lebih panjang lagi. Melihat Elina sedih banget, mama papanya udah nggak ada. Lepas dari itu Allah memang baik menghadirkan sosok Ibu Deswita dan ayah di kehidupannya. Masya Allah. Ada lagi komentarnya?
di balik Beka dan Elina yang paling ceria sepertinya, mereka yang paling banyak menyimpan banyak luka. Oh, itu benar nggak seperti ini? Nggak, sebenarnya bukan luka kali ya, tapi mereka tuh yang paling kuat di antara yang lain ya. Karena kan kalau Elina itu benar-benar sekarang orang tuanya udah nggak ada. Dia ya ada kakak-kakaknya, tapi kan maksudnya peran orang tua tuh kan beda dengan peran kakak ataupun adik ya gitu. Termasuk Beka juga gitu, orang tuanya jauh gitu. LDRan. Betul, betul. Jadi mereka ini ya Kak, seperti kamu bilang ya, anak-anak mermaid itu kamu melihatnya mereka tuh sebagai perempuan-perempuan yang tough banget, mandiri. Betul, mandiri banget. Di usia mereka yang, ya kalau sekarang sih mereka udah gede ya, udah di atas 21, Elina udah 24 gitu. Waktu itu? Tapi kan waktu masih mereka remaja itu kan belasan itu kan bener-bener momen yang paling berat banget buat mereka gitu. Momen yang paling berat? Iya. Kenapa? Belasan itu kan di saat kita butuh banget peran orang tua untuk membackup kita, mereka justru harus struggle dengan bisa survive sendiri gitu. Karena orang tuanya jauh dengan berbagai macam, mereka juga punya kepentingan sendiri gitu. Di kondisi mereka kurang lebih, walaupun beda-beda tapi tetap ada satu benang merahnya ya? Iya. Mereka tuh survive sendiri. Di tengah dunia kerja gitu ya? Betul. Apa sih kalau menurut kalian ya tantangan buat, paling kekhawatiran kamu lah sampai kamu tuh itu Jovita juga udah nggak ada orang tuanya. Oh. Selain Jovita, Elina ada siapa lagi? Beka yang benar-benar udah. Kalau Beka masih ada ya ayah ibunya, cuma jauh pisah. Memang tinggalnya jauh. Sama ada siapa? Azwa yang tinggal sama neneknya. Azwa masih ada orang tuanya tapi di Bandung. Oh, jadi jauh. memang gitu. Jadi anak-anak tuh memang datang ke Jakarta. Mereka survive di Jakarta gitu. Nah, ini kan kamu sangat perhatian. Apa sih yang kamu lihat menjadi tantangan mereka pada saat itu terutama ya, ketika di usia remaja bekerja jauh dari orang tua ataupun udah nggak ada orang tuanya? Yang paling berat aku lihat sebenarnya itu dari sosial media, dari netizen sih sebenarnya. Kalau dari mereka sendiri, dari lingkungan terdekat mereka kan pasti support ya. Justru yang membuat berat itu kalau aku ngelihat adalah mental mereka ketika mereka dijatuhkan oleh netizen yang sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang kehidupan mereka, tapi ya biasalah netizen itu kan si paling tahu, si paling benar, si paling bisa, si paling ngerti gitu. Nah itu yang bikin mereka seringkali mentalnya drop gitu. Apalagi jadi kita yang harus ngasih support bahwa apapun komen netizen ya biarkan aja itu menjadi kebahagiaannya netizen. Kalau mereka ngerasa senang gitu, ambil aja pahalanya kayak gitu. Oke. Terus apa lagi yang kamu lihat ya menjadi tantangan mereka selain omongan netizen dalam kehidupan keseharian mereka tuh, apa yang paling kamu khawatirin sih sebagai ibu yang terdekat dengan mereka? Kalau aku sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah kesehatan sih, otomatis seorang ibu ya. Karena melihat mereka bekerja, karena gini, namanya anak-anak tetap anak-anak. Mereka bekerja dengan keras tapi terkadang abis kerja berat mereka main. Sampai pagi juga. Iya, sampai pagi. Apalagi ya maksudnya mungkin mereka lagi senang-senangnya punya banyak teman, kayak gitu, punya uang sendiri yang di usia mereka yang termasuk muda tapi penghasilannya udah luar biasa gitu. Jadi yang paling aku takutin adalah kesehatan mereka sih gitu. Ada khawatiran juga nggak sih tentang pergaulan atau siapa yang mendekati mereka? Karena kadang-kadang ya kan mereka anak yang mandiri ya, cantik, mandiri, punya uang. Itu kan selain dapat teman-teman baru yang menyenangkan juga mungkin ada yang mendekati mereka dengan maksud-maksud tertentu. Banyak banget. Dan itu yang paling aku ingetin terus ya, walaupun aku nggak berusaha untuk mencampuri terlalu dalam kalau mereka nggak minta gitu. Kalau mereka nggak cerita berarti mereka ngerasa belum waktunya atau nggak mau gitu. Tapi memang kebetulan sih nggak ada yang nggak diceritain ya. Jadi biasanya tuh mengarahkannya sih, kalau aku sekarang mengarahkannya anak-anak ini adalah kayak ke ibadahnya, ke sholatnya, kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah, ya walaupun kelihatannya mereka tuh kayak begitu, tapi alhamdulillah sholatnya bagus gitu. Ini ada lagi, kamu juga datang di acara ulang tahunnya Beka ya, 22 November kemarin. Iya, ulang tahunnya 22 November. Makasih selalu jadi 911 dan Googleku. Karena semua harus nanya ibu dan kadang sebodoh apapun tetap dijawab yang serius. Please panjang umur, aku butuh ibu selamanya. Oh, Masya Allah. Sebodoh apapun tetap dijawab dengan serius. Karena anak-anak itu pertanyaannya suka random, jadi aku kadang suka, ini apa sih gitu. Apa contohnya? Apa ya contohnya gini, kayak masuk angin aja misalnya. Oh ini Bu, kalau tipes tuh gejalanya kayak apa sih Bu? Kayak gitu kan. Terus aku kasih tahu ini gitu. Terus Kak jangan makan pedas dulu ya, karena ini.
Gak bisa lah, mendingan gak usah makan gitu. Kayak gitu-gitulah anak-anak tuh pertanyaannya. Satu anak Aku aja demam loh Bu, aku demam, masa demamnya naik turun gitu. Kayak gitu kan aku jadi, yaudah deh kayaknya gak bisa nih pakai obat-obatan dulu. Pokoknya minggu depan kita harus ke dokter, sementara kan mereka jadwalnya padet kayak gitu. Ibu anaknya banyak banget ya Bu ya. Ibu bisa bikin call center deh. Oke, sekarang kita lihat tuh anak-anak barmaid ya. Kamu nanya, siapa yang di antara mereka yang paling susah dikasih tahu atau dinasehatin? Nanya-nanya dinasehatin tapi nggak dikerjain. Oh, yang paling susah? Yang nggak ada sih. Jujur. Nggak ada yang paling susah sih. Nggak ada, semuanya sama. Cuman kalau semuanya nggak ada sih, karena mereka bener-bener basicnya memang nggak tahu siapa yang harus ditanya kan. Jadi nurut-nurut kalau aja. dikasih tahu nurut-nurut aja. Oke. Siapa yang paling sering nelpon dan chat ke kamu? Itu tuh. Ini nih, BK, Cipa, sama Siva. Elina. Oh, sama Elina, oke. Siapa yang paling bucin kalau punya pacar? Semuanya itu bucin kalau pada punya pacar. Oh, kalau udah punya pacar. Tapi kalau mereka punya pacar baru, pasti itu dibawa dulu ke rumah. Oh iya. Kayak Aljua, Jovita, terus Shiva, kayak gitu-gitu. Itu kalau BK? punya... BK kan belum punya pacar sekarang. Dulu. Iya, dulu juga sama. gitu. Elina sama. juga. Elina juga sama. Baby juga sama, tapi kalau baby itu kan prosesnya kan terbilang cepet gitu kalau baby. Jadi belum itu. sempat dikenalin udah dapat undangan. Enggak sempat, belum sempat ketemu banget atau udah Ibu aku mau lamaran, udah langsung gitu, gemes banget. Siapa yang paling sering kamu omelin, gemes? Itu tuh BK sama Elina. Karena paling bandel ya. Paling susah kalau dikasih tahu tuh harus diulang. Diulang lagi. Terus suka nanya lagi yang kemarin udah dikasih tahu kan Kak. Oh iya aku lupa Bu. Gitu. Yang paling royal, sering raktir. Semua anak-anak ini. Shiva, bahkan tuh kadang-kadang mereka tuh suka kayak rebutan gitu berisik. Oh ya? Kata ibu gini, oh iya terus bisa nggak belanja ini Bu tiap bulan aja kalau ibu belanja bulanan. Jadi gitu. hadiahnya apa nih mereka di ulang tahun kamu yang ke-44? Iya, mereka kan sekarang ceritanya lagi pada sibuk mau abis Natalan kemarin itu masih pada sibuk liburan nih. Belum pada pulang. Nanti tanggal 7 Januari mereka baru pulang. Mentahannya aja kali ya? Iya. Ibu udah banyak listnya. Oh iya, jangan salah, ibu udah banyak listnya. Kak, nanti di Eropa beliin ini. Iya, ibu. Banyak. Siapa yang bentar lagi nikah? Aduh doain aja ya, aku tuh gak berani tahu mau nyebutinnya. Doanya mah kan buat Elina semua ya. apa Siva Haju atau siapa? Iya, Jovita juga baru punya pacar lagi. Mudah-mudahan yang ini lebih serius, lebih apa ya namanya. BK udah ada belum? BK belum, BK masih banyak yang deketin. Azwa udah punya pacar. Oh, Azwa udah pacar. Jadi berarti ya ini ya, Azwa, Siva atau Elina? Iya, antara itulah ya. Antara itu ya. Tapi udah ada yang deket ada? Kalo ada nggak? BK belum ada yang pasti, tapi kalau yang ngedeketin adalah beberapa. Bukan yang mau nikah, yang dari antara 3 itu emang ada yang mau dekat? Iya, insya Allah lah ya. Takutnya salah ya udah nyebutin, katanya kata Allah bukan yang itu ya kan. Pokoknya ya kan kita doain ya, kita doain aja lah, doain aja. Ibunya gemes. Beneran ibu sama anak-anak kan. Sekarang kita undang ibu dan anak beneran. Nah iya. Nah kalau ini sama-sama hobinya olahraga loh, senam juga. Yang satu senamnya gitu ya, kalem di tempat. Ya yang satu lebih kayak wow gitu. Itu kita banget ya. Nanti kita sama-sama untuk Zumba bareng ya. Ada Minati Atmanagara dan Cantika Fedler. Kita lihat profil mereka berikut ini. Minati Atmanagara, aktris kelahiran 1959 ini pernah membintangi film setan kredit di tahun 1982 dan menjadi instruktur senam serta menciptakan senam berjenis body performance yang hanya diedarkan di sanggar senam miliknya sejak tahun 2000. Perempuan yang menikah dengan pengusaha Alexander Felder tahun 1984 ini dikaruniai 2 anak bernama Cakra Krisadi Felder dan Cantika Raimona Felder. Anak bungsunya Cantika Raimona Felder, aktris, model, penyanyi, dan instruktur Zumba kelahiran 1990 ini mengawali karir sebagai finalis Gadis Sampul tahun 2004 dan pernah mengeluarkan album berjudul Yaps That's Me pada 2005. Perempuan yang menikah dengan Rocky Ramadana pada 2019 dan dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Arjanta Nawasena Ramadana ini mengaku pernah ditawari menjadi produser, namun ia tolak karena saat itu lebih memprioritaskan pendidikan ketimbang karir dan kini memutuskan fokus menjadi instruktur Zumba. Benarkah Cantika Felder masih tinggal bersama Minati meskipun sudah menikah? Dan seperti apa kekompakan Minati dan Cantika sebagai ibu dan anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Mbak Minati dan
Cantika. Hai Fendi. Udah lama gak ketemu loh kalau sama Cantika ya. Dari dulu kan artis cilik, sekarang sudah punya anak cilik ya. Ibu-ibu sekarang. Oke, sekarang kita lihat satu persatu metamorfosanya. Kan Mbak Aminati dulu seperti apa sih kompilasi acting Mbak Aminati di zaman dulu dari usia yang masih kinyis-kinyis banget, kita lihat. Mbak Aminati. Berapa puluh tahun berarti di dunia acting? 40 lebih ya? 44 ya. 44 tahun seumur Deswita. Sudah tua. Ketahuan udah tua banget. Enggak, tapi terlihat awet muda sekali loh. Dan katanya udah semua peran udah pernah dapat. Jadi anak pernah. Pernah ya, iya. Jadi pasti ya. anak, iya. Jadi ibu remaja, pernah, remaja. terus jadi ibu muda. Ibu muda. Setengah bayar. Setengah bayar. Sampai oma. Oma pernah ya. Oma. Peran antagonis pernah. Pernah ya, lebih Protagonis. terakhir-terakhir ini sering ya. Sering malah ya. Iya. Peran apa yang belum? Apa ya? Gak tahu. Tapi Mbak Aminati kan selain di dunia acting gitu ya, kemudian sekarang ya udah lama juga bertahun-tahun di dunia olahraga. Iya, iya. Itu kan dulu terjunnya kan juga kayaknya secara kebetulan ya, ketemu ditawarin model gitu. Awalnya kalau ya. dulu kan memang sistemnya kan nggak casting Nggak, kayak sekarang ya. Jadi itu siapa itu, terus disamperin, Deketin. mau nggak jadi model, nih alamatnya kamu kesini gitu. Jadi emang ya zaman itu seperti itu. Tapi sebelumnya pernah punya cita-cita lain nggak sih? Kebayang nggak waktu itu di umur itu? Sama sekali nggak kebayang bahwa akan ke Dunia hiburan? Iya, sama sekali nggak. Dan ternyata sampai 44 tahun ya, panjang sekali ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, apa sih bedanya ya kalau dulu-dulu dengan suasana syuting sekarang? Katanya Mbak Aminati termasuk yang disiplin gitu kan, yang nggak pengen suka nunggu-nunggu lama gitu ya. Kalau sekarang kan stripping, dulu kan mungkin masih ada seminggu sekali apa segala Ya, macam. ada weekly dulu ya. Awal mulanya sebelum ada sinetron kan layar lebar saja, ya. Itu kadang-kadang paling cepet sebulan setengah. Kadang-kadang ada yang sampai 3-4 bulan syutingnya. Dan nggak pernah sampai pagi gitu, nggak ada cerita seperti itu. Nah, kalau yang weekly itu tayangan weekly itu seminggu kita syuting 5 hari, seperti itu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita harus selalu apa ya? Ingetin. Standby. Oh, standby. Iya. Kalau kita di lokasi bilangnya kita tahanan kota. Jadi nggak bisa kemana-mana. Cantika, kamu kalau lihat ini, Mama tuh, aduh, ini foto yang sebelumnya ya, ini banget gitu. Kamu kayak ngaca nggak sih foto? Nah, Banyak Tapi yang bilang pas aku mirip mama, tapi banyak yang lebih bilang mirip tante. Mirip tantenya, tante Cintami. Gimana perasaannya, Mah? Anaknya dibilang nggak masalah. Nggak masalah ya. Happy-happy aja. Karena juga kamu kan dulu juga sering nyanyi duet bareng ya kan? Tante, panggilnya apa sih? Tante Tami, Tante Tami gitu ya. Tapi kita mau lihat dulu nih seperti apa sih ketika Cantika ini duet sama Tante Tami berikut ini. Aduh, rambutnya sama-sama keriting. Iya. Lu panjang terus, akhirnya sekarang udah nggak betah, dipotong juga. Nah, kan kamu nyanyi tuh, gedenya nggak pengen, karena kamu enjoy katanya nyanyi, gedenya nggak pengen nyanyi lagi. Ternyata suaranya nggak sebagus itu. lebih suka dance. Oh, lebih suka dance. Dulu juga nyanyi itu kan selalu dibarengi dengan harus ada dance-nya. Entah itu salsa, itu R&B atau apa. Nggak mau kalau cuma nyanyi begini, wah yang harus yang seru-seru gitu. Ternyata passionnya emang dance dan olahraga. Dan olahraga. Ada kompilasinya waktu olahraga dan ngedance. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nos.